ada 3 hal yang dibawa oleh Rasulullah atau yang menjadi sifat Rasulullah. Pertama, azizun alaihi ma'anitum. Yang kedua, harisun alaikum bil mu'minin. Yang ketiga, raufur rahim. Pertama, azizun alaihi ma'anitum. Rasul itu merasakan betapa berat penderitaan yang dirasakan oleh rakyatnya. Yang kedua, harisun alaikum bil mu'minin. Berkeinginan kuat agar umatnya tetap di jalan yang benar. Dan yang ketiga adalah raufur rahim, penyantun dan penyayang terhadap sesama. Hadirin, pertama adalah berat terasa olehnya penderitaan. Rasulullah sebagai seorang kepala negara, dia tidak membangun istana yang megah. Dia tidak membangun kantor yang mewah. Bahkan dia tidur beralaskan kasur yang isinya daun-daun kurma. Ketika Umar bin Khattab melihat ada bekas-bekas urat-urat daun kurma atau kulit kurma di dalam badan Rasulullah, Umar bin Khattab menangis. Ya Rasulullah, betapa mewahnya raja-raja di negeri lain, tapi engkau yang sama kedudukannya sebagai presiden, sebagai raja, tidur di atas kasur yang isinya tilamnya adalah kulit-kulit kurma. Itulah Rasulullah. Azizun alaihi ma'anitum, berat rasanya merasakan penderitaan yang dialami oleh umatnya. Karena itu Rasulullah tidak mau membangun istana yang mewah sementara rakyatnya berkesusahan. Ketika Rasulullah ditanya oleh rakyat kecil, ya Rasulullah, apa kesenangan makanmu? Rasulullah menjawab, saya suka makan cuka. Mungkin sekarang kecap. Padahal cuka atau kecap itu makanan keseharian orang miskin. Tapi ketika Rasulullah menjawab itu kesukaan saya, orang miskin bangga. Ya Allah, ternyata makanan yang biasa kita santap tiap hari adalah kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tidak ada masyarakat yang merasa didiskriminasi, tidak ada masyarakat yang merasa rendah karena Rasulullah menyatu dengan masyarakat, terutama dalam hal selera makan tadi. Bahkan Rasulullah tidak bisa makan sebelum tahu rakyatnya udah makan apa belum. Laisa minna membata syab'an wajaruhu ja'imun wa huwa ya'lam. Bukan golonganku orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya lapar padahal dia tahu. Oleh karena itu hadirin, ketika kita memilih pemimpin, pilihlah yang memiliki sifat azizun alaihi ma'anitum, adalah orang yang merasakan penderitaannya dengan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, harisun alaikum bil mu'minin, punya keinginan kuat untuk tetap masyarakatnya beriman kepada Allah. Dalam konsep Islam, yang namanya kepala negara itu selalu menjadi imam sholat. Rasulullah menjadi imam sholat, Abu Bakar juga imam sholat, Umar, Utsman dan Ali imam sholat. Oleh karena itu maka ketika kita memilih pimpinan adalah yang menurut Al-Quran harisun alaikum bil mu'minin. Ini adalah konsep Al-Quran. Orang yang punya keinginan untuk tetap umatnya berada dalam keimanan. Oleh karena itu hadirin, aktivitas Rasulullah setelah sholat subuh, kemudian zikir, baru pulang setelah sholat duha. Setelah sarapan, Rasulullah melakukan open house, didatangi oleh umatnya untuk belajar agama. Setelah sholat zuhur, Rasulullah belusukan mencari umatnya di mana yang memiliki atau yang mengalami kesusahan. Setelah asar, Rasulullah bercengkrama dengan keluarganya.
Setelah maghrib Rasulullah kumpul lagi dengan para sahabatnya untuk dialog tentang agama. Itulah aktivitas Rasulullah sebagai suri tauladan kita dan sebagai implementasi dari harisun alaikum bil mu'minin. Yang ketiga, Raufur Rahim. Rasulullah sayang kepada sesama. Tidak ada orang yang merasa disakiti oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyakiti umatnya. Bahkan umatnya yang menyakiti Rasulullah, Rasulullah malah membalasnya dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan kebaikan. Karena itu hadirin, Rasulullah ketika dihina, dilempar oleh para umatnya yang benci kepada beliau, Rasulullah malah membalasnya dengan akhlak yang terpuji. Oleh karena itu Allah sampai memberikan pujian kepada Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Hei Muhammad, engkau memiliki akhlak yang agung dan mulia. Tidak ada orang yang ditangkap karena menghina Rasulullah. Tidak ada orang didiskriminasi karena menghina Rasulullah, karena prinsip Raufur Rahim selalu dijalankan. Hadirin, tentu kita berharap sebagai bangsa Indonesia agar semua calon presiden ini memahami konsep kepemimpinan Rasulullah atau prophetic leadership ini yang sesuai dengan Al-Quran dan dijalankan oleh Rasulullah. Ketika kita memilih pemimpin dan kita memiliki pemimpin siapapun di antara yang tiga, apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, dan menggunakan konsep firman Allah, konsep Al-Quran dan konsep Rasulullah, ini insya Allah negara kita akan menjadi baldatun tayyibatun warabun ghafur, negara yang indah dan penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Pilpres tahun ini akan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan konsep Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la billahi akbar wa la Allahu Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف تضاعف الصلاة ورزقا dapat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله